Halo semua, di video kali ini kita bakal ngomongin sesuatu hal yang deket banget dengan kita nih, yaitu tentang usaha mikro kecil dan menengah atau biasa kita kenal UMKM. Siapa nih di antara kalian yang punya UMKM di rumah, entah itu jualan gorengan, kopi, toko kecil-kecilan, jasa servis, home industry, atau mungkin punya usaha jasa? Selamat, kalian adalah pahlawan ekonomi Indonesia. Ya, sebab kalian adalah tulang punggung ekonomi negara. Menurut data dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, UMKM ini menyumbang kontribusi sekitar 61% dari produk domestik bruto di tahun 2020. Nggak cuma itu saja, UMKM juga menyerap sekitar 120 juta pekerja, atau sekitar 97% dari angkatan kerja di Indonesia. Nah, UMKM ini juga menjadi bukti nyata yang menyelamatkan kita dari banyak kejadian krisis keuangan, seperti krisis yang terjadi tahun 1998 dan juga 2008. Akibat krisis keuangan ini, banyak usaha-usaha besar yang mengalami bangkrut karena gejolak ekonomi saat itu. Di sisi lain, UMKM itu justru mampu menyerap tenaga kerja dan akhirnya mampu menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dari cerita tadi, posisi UMKM ini jelas punya peranan penting untuk menopang perekonomian. Tapi masalahnya, membangun bisnis kecil itu nggak gampang. Bahkan nggak sedikit juga UMKM yang nggak berkembang dan akhirnya gulung tikar. Ya karena berbagai sebab. Dari hasil riset di tahun 2017, 82% kematian sebuah bisnis disebabkan karena kehabisan modal, dan 46% bisnis kecil gagal karena pengelolaan keuangan yang tidak rapi. Artinya, penyebab kegagalan UMKM itu disebabkan dari masalah manajemen keuangan. Setidaknya ada 3 faktor yang menjadi penyebab UMKM gagal dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin faktor-faktor apa aja sih yang membuat UMKM sering banget gagal, dan juga solusinya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nggak disiplin buat nyatet pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, hal ini sering banget dilakuin oleh pelaku UMKM. Ya, karena nyatet pengeluaran atau pemasukan itu kesannya hanya bisa dilakuin sama administrasi aja, yang terkesan ribet dan ya males juga buat nyatet-nyatet. Dan akhirnya banyak yang nyatet asal-asalan dan seingatnya aja. Alhasil pencatatannya itu nggak rapi atau bahkan cuma diingat-ingat aja. Kalau hal ini dibiarin berlarut-larut, ini itu bisa menjadi fatal. Karena kita itu sulit buat tahu kondisi keuangan usaha kita itu gimana. Misalnya, berapa total penjualan bulanan, masih sisa berapa sih utang piutangnya? Atau jangan-jangan ada produk yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tapi malah nggak kita maksimalin dan lain-lain. Nah, pencatatan arus pemasukan dan pengeluaran itu penting banget. Ya, untuk memudahkan kita untuk melakukan evaluasi. Salah satunya untuk melihat efisiensi serta kesehatan dari keuangan usaha kita, serta sebagai acuan dalam menyusun strategi keuangan ke depannya. Lanjut yang kedua, catatan pembukuannya masih manual. Berada di era digital saat ini, udah bukan waktunya lagi membuat pembukuan dengan cara manual, kayak buku di garis-garis gitu. Selain nggak rapi, juga memakan waktu dan bisa hilang juga. Apalagi pas pelanggan lagi banyak-banyaknya, setelah toko tutup jadi males aja buat nyatet-nyatet di buku. Karena kita itu pasti udah capek banget kan? Nah, dengan memakai pembukuan digital, selain mudah digunakan, pelaporan keuangannya bisa dipantau secara real time. Dan juga mencegah kehilangan. Walaupun HP yang kita pakai itu hilang, kita itu masih punya datanya, tinggal download lagi, login, balik lagi deh datanya. Karena datanya itu nggak disimpan di HP kita, melainkan disimpan di server aplikasinya. Ada banyak banget aplikasi untuk membuat pembukuan usaha, dan juga mudah kok digunakan. Kamu tinggal download di Google Play Store atau App Store. Selain memudahkan pencatatan, pakai aplikasi digital kayak gini mempercepat waktu pencatatan. Tanpa ribet harus buka-buka buku lagi. Semuanya itu udah otomatis dan simpel. Oke, lanjut yang ketiga, mencampur harta pribadi dengan aset usaha. Seringkali dana dari usaha kita itu dipakai untuk keperluan pribadi juga. Misalnya nih, mau bayar sekolah anak, ya bayar aja dulu deh pakai uang toko. Mau beli makan siang, comot dulu deh dari uang laci, dan lain-lain. Kebiasaan ini tuh akan membuat laporan keuangan usaha menjadi membingungkan dan berantakan. Ya, meskipun keuangan pribadi didapat dari hasil usaha, tapi sebaiknya dipisahkan dulu.
Hal ini tuh bertujuan supaya kita itu bisa ngelihat usaha kita menghasilkan keuntungannya berapa sih dalam periode waktu tertentu. Misalnya berapa sih profit yang didapat dalam 1 bulan dan lain sebagainya. Selain memudahkan untuk menganalisa kesehatan usaha, pencatatan secara rapi dan tidak mencampur harta pribadi dengan aset usaha, keuangan usaha kita akan lebih stabil. Hal ini itu dikarenakan dana dari anggaran keuangan yang tersedia bisa dipakai gitu buat membiayai kegiatan operasional usaha dengan lebih baik lagi. Selain itu juga bisa menghindari risiko pertanggungjawaban. Kalau kita pakai pendapatan usaha untuk keperluan pribadi, berarti hal ini juga membuat hutang atau kewajiban usaha itu menjadi tanggung jawab pribadi juga. Ya, karena nggak ada garis yang jelas memisahkan antara keuangan pribadi dari keuangan usaha. Tapi kalau keuangannya dipisahkan, maka tabungan pribadi kita akan terpisah dari tanggung jawab usaha. Pernah nggak tabungan pribadi kamu keambil untuk bayarin utang usaha? Coba ceritain di kolom komentar ya. Dari ketiga faktor yang udah aku jelasin tadi, pengelolaan manajemen keuangan itu penting banget untuk keberlangsungan usaha kita. Ada banyak cara untuk mengelola keuangan kita, seperti misalnya membuat rekening pribadi dan rekening usaha. Dengan memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha, menempatkan uang pribadi di rekening tabungan yang terpisah dengan rekening untuk usaha adalah salah satu cara yang sederhana, tetapi cukup ampuh dilakukan. Selain itu, kita juga bisa benar-benar dapat melihat arus kas uang usaha maupun kondisi keuangan pribadi. Jadi, dengan pemisahan keuangan tersebut, kita dapat mengetahui secara jelas apakah usaha kita yang dibangun udah berkembang atau belum. Selain itu, coba apresiasi diri sendiri dengan memberikan gaji untuk diri sendiri. Tidak sedikit para pebisnis pemula, sang pemilik ikut bekerja juga kan? Sebagai pekerja di bisnisnya sendiri, apalagi tempat usahanya yang sebagian besar masih menggunakan rumah tempat tinggal. Ya, berarti ada 3 peran yang dijalankan sekaligus, yaitu pemilik usaha sebagai penanam modal, pekerja atau karyawan, dan pemilik properti tempat aktivitas usaha. Menggaji di sini, semua pembayaran tersebut masih dapat dikondisikan dengan sebaik-baiknya sesuai kondisi keuangan jika pendapatan bisnis masih belum stabil. Jika kalian suka dengan konten-konten di channel ini, kamu bisa subscribe, like, dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Kalau kamu ingin menonton video yang lain, bisa klik video yang ini ya. Oke deh, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.